Besar chapter 1128, datangnya penyihir. Akhirnya lanjut juga nih One Piece chapter 1128. Dan ada hal menarik di chapter kali ini, apalagi endingnya. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa guys, yang belum nonton pembahasan chapter 1127, silahkan nonton dulu lalu balik lagi ke sini. Dan jika berkenan silahkan dokumentasikan waktu menonton video kali ini, upload ke story Instagram, nanti aku akan mention balik. Dan yuk kita bahas chapter kali ini, dan kita mulai dari color spread-nya terlebih dahulu. Di sini kita melihat para kru topi jerami sedang pakai outfit tema penyihir ya, ala-ala Harry Potter nih. Dengan di belakangnya ada naga ungu besar. Mantep sih ini ya. Dan ada sedikit hal dari color spread ini yang pengen aku bahas, tapi nanti di belakang. Jadi tonton sampai selesai. Yuk kita masuk ke dalam cerita kali ini yang berjudul RPG. Asik juga nih, role playing game. Ada apaan tuh? Cerita dibuka dengan Sanji yang tiba-tiba menggendong Nami. Terlalu banyak pria jika ini adalah mimpi. Nami kesel. Kau mimpi apaan sih? Sanji tiba-tiba langsung melompat. Kalau begitu Nami-san, ayo terbang. Jujur aku bingung ya kenapa tiba-tiba Sanji ngajakin Nami terbang nih. Terus ada yang ngomong nih, kayaknya si Usopp ya. Awas, tempat ini akan rubuh. Zoro lalu berkata, aku terbangun di sisi lain kota ini. Aku mendengar suara dan mengikutinya. Sampai aku bertemu dengan si konyol ini menghajar kelinci raksasa. Si konyol itu maksudnya Luffy kali ya? Luffy lalu berkata, kau bisa mengatasi si kucing tadi kan Usopp? Usopp langsung tantrum. Saat aku tersadar, aku sudah di mulutnya. Tentu saja aku panik. Tapi disinilah aku sekarang. Pakaian kita ini mirip dengan yang digunakan kesatria Elbaf. Tapi tidak mungkin jika mereka punya baju untuk ukuran kecil seperti kita. Bagaimanapun ini adalah pulau raksasa kan? Zoro menjawab, kurasa ada orang di kota, kita tidak akan bisa mengerti apapun tanpa berbicara dengan mereka. Lagi pula tempat ini sangat luas, kita juga tidak tahu di mana arah laut berada. Luffy lalu menjawab, itu benar, kita ke kota saja dulu. Sanji lalu berkata, teman-teman kita yang lain tidak ada di sini. Usopp kaget, kenapa kau bisa tahu? Sanji lalu menjawab, radarku tidak menangkap Robin-chan. Nami yang kesel, memangnya kau ini anjing. Luffy sangat bersemangat di sini. Ayo kita coba tanya orang-orang di kota. Ini saatnya petualangan. Usopp langsung setuju. Woohoo! Nami di sini benar-benar jengkel. Kenapa kalian bisa bersemangat begitu? Kalian sadar kalau kita tidak tahu apa-apa tentang tempat ini kan? Tempat terbuka ini sangat luas, tapi aku tidak bisa merasakan ada angin sama sekali. Bikin gak nyaman aja. Sanji seperti biasa, jangan takut Nami-san, aku ada di sini untukmu. Tiba-tiba ada sesuatu yang melompat-lompat dari kejauhan dan datang di depan mereka. Nami kaget. Hah, tunggu dulu. Ya, menjijikan. Luffy di sini malah senang. Wow, belalang, keren banget. Luffy di sini senang karena yang datang adalah kakek-kakek yang sedang menaiki seekor belalang, kayak digunakan sebagai motor ya. Dia berkata, "Hei, kalian pasti pendatang baru ya?" Nami dan Sanji langsung menjauh. Tidak mau, singkirkan serangga itu. Kok di sini Sanji ikutan takut ya? Apakah ini karena trauma waktu melawan Black Maria yang juga serangga ya? Luffy lalu bertanya, kau siapa kakek? Tempat apa ini? Apa kau tahu kru kami ada di mana? Dijawab sama si kakek ini. Kau ini tanyanya banyak sekali, tapi maaf, aku sedang buru-buru dan aku tidak bisa menjawab semuanya. Tapi satu hal yang harus kalian ingat, pulau yang luas ini adalah milik Dewa Matahari. Luffy bingung, Dewa? Dijawab sama kakek ini lagi. Bahkan Castle Big Stain yang aku urus adalah daerah dari para dewa ini, seperti Iskat yang agung. Iskat itu maksudnya yang kucingnya tadi kali ya, yang kucing pakai mahkota itu kali. Luffy hampir keceplosan. Oh, maaf ya, tadi kami mengajar kucing. Usopp langsung menutup mulutnya Luffy. Si kakek ini berkata, gampangnya ini adalah tanah para dewa. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu ya. Dewa Jarum pasti sedang lapar sekarang. Jarum itu maksudnya monster lebah kali. Raungan dewa telinga yang terbakar itu benar-benar membuatku terlambat. Jika kalian lapar, datang saja ke kota. Di sana ada makanan. Dewa telinga itu kan yang kelinci yang katanya dimakan sama Luffy, bukan sih? Si kakek ini ngomong lagi, oh ya, aku sarankan jangan mengikuti ujung jalan ini ya. Luffy bingung, kenapa tidak boleh? Kakek ini lalu menjawab, para penjaga gila melindungi kuil Dewa Matahari dari sana. Dan tidak ada seorang pun yang ke sana berhasil kembali lagi. Nami di sini langsung panik. Hei, stop, jangan lanjutkan lagi. Atau Luffy yang hanya diam tiba-tiba malah kabur ke ujung jalan. Semuanya kaget. Tunggu! Usopp ngomong, terima kasih kek. Nami langsung dengan imutnya, aduh maaf ya. Si kakek ini jadi salting tapi sambil bingung. Hah, ada apa nih? Zoro malah seneng banget. Penjaga gila ya. Sanji langsung marah. Kau ini sama saja dengan Luffy. Kau nggak bisa lihat keadaan apa? Si kakek yang ditinggal sendiri baru sadar ternyata kastil di sampingnya itu udah hancur. Kasian banget ya niatnya mau ngurusin malah kayak gini. Luffy yang seneng banget terus berlari. Tempat ini seru banget buat berpetualang. Memangnya kalian nggak denger tadi? Ada penjaga gila dan ada dewa loh. Dan yang di belakang Luffy protes. Tunggu Luffy. Tempat ini benar-benar besar ya. Tidak ada bangunan apapun di depan sana. Sepanjang apa sih jalan ini? Hei, lihat kastil itu. Mirip dengan kastil yang tadi nggak sih? Luffy tiba-tiba melihat ada orang di depannya. Orang ini berlari ke arahnya dengan pakaian Elbaf juga.
Dia lalu berkata, ya biarlah aku tinggal minggir aja. Dan buah! Luffy menabrak sesuatu seperti kaca sampai retak. Semuanya kaget. Apa? Langitnya pecah. Zoro bingung. Apa-apaan ini? Luffy di sini benar-benar bonyok. Bahkan orang-orang di kota pun juga melihat hal ini. Lihat langitnya. Itu kan tempat kuil suci. Tidak, jangan di sana. Apa yang terjadi? Aduh, ini kacau sekali. Sanji, Nami, dan yang lainnya juga bingung. Tunggu, ini berarti tidak bisa dipercaya. Ternyata Luffy dan yang lain tembus ke sebuah ruangan raksasa dengan penuh Lego dan ada meja jahit raksasa. Nami berkata, ini kamar raksasa kan? Zoro, tidak mungkin kita masih ada di kapal kan? Usopp lalu berkata, tempat ini tidak seperti kabin yang ada di kapal para raksasa. Kenapa ada kawat besi di sini ya? Sanji lalu menjawab, aku yakin ini tempat raksasa yang asli. Apa tempat tadi semacam kandang hewan peliharaan ya? Nami kaget. Itu gawat banget dong. Tiba-tiba di atas meja jahit ini ada yang teriak, teman-teman, apa kalian di sana? Tolong aku! Semuanya pada kaget. Apa? Dan ternyata itu adalah Chopper. Chopper langsung berkumpul sama semuanya. Wah, aku sedang bertemu kalian. Chopper di sini lalu dipeluk Nami. Enak bener lu Chopper ya. Bener-bener nih. Tenang Chopper, tenang. Semuanya akan baik-baik saja. Chopper di sini masih menangis. Leherku dirantai besi. Aku tidak bisa melepaskannya. Aku kira aku akan mati. Nami langsung nembak. Kau berhutang setelah aku peluk begini ya? Hah? Usopp ikutan kesel. Jahat sekali kok Nami. Kau tadi juga ketakutan kan? Tapi pakaian ini dibuat dengan sangat bagus. Dewa Matahari ini hebat sekali ya. Zoro lalu menjawab. Sudah jelas ini adalah kamar suku raksasa. Tapi untuk apa ada pakaian manusia kecil di sini? Jangan-jangan kita diganti baju seperti boneka. Luffy lalu berkata dari arah bawah. Banyak sekali balok-balok di sini. Sanji menjawab. Tempat kita tadi dibuat dari balok itu. Pantas saja baunya aneh. Waktu kita memasak kelinci tadi, itu pasti bau dari plastik yang terbakar. Hei, coba kalian lihat. Dari sini, pemandangannya terlihat jelas. Usopp kaget. Tunggu, kita bisa melihat tembus ke sana. Sanji menjawab lagi. Dari sini mirip seperti kaca normal ya. Sihir macam apa ini? Sanji langsung berotak mesum nih. Nami-san, aku akan membersihkan kamar perempuan mulai hari ini. Dia mau mengganti kacanya ya. Nami ngamuk, jangan berani-berani kau ya. Ini kacanya kayak apa itu namanya? One way mirror gitu yang bisa kita lihat ke sana tembus tapi dari luar itu nggak kelihatan kayak mantul malah. Tapi kalau di dunia One Piece ini teknologi kaca atau sihir ya? Zoro di sini lo berkata lagi. Jadi ini seperti hobi orang aneh begitu ya. Raksasa ini suka melihat hewan dan manusia terperangkap di dunia balok itu. Usopp masih agak panik, mengerikan sekali. Tapi jadi jelas kalau kita ada di Elbaf kan, ini kamar suku raksasa yang asli. Jadi seharusnya ada raksasa yang asli juga di luar sana. Luffy malah seneng. Benarkah? Yeah! Luffy itu paling gak bisa baca suasana asli. Nami bingung, bagaimana kok bisa yakin? Sudah jelas pelakunya adalah raksasa kan? Chopper lalu berkata, kita harus pergi. Yang lainnya ada di mana? Akan bahaya jika raksasa itu kembali dan menangkap kita. Usopp di sini ngasih saran. Bagaimana jika kita kembali ke dalam dan mencari informasi dari orang-orang di kota? Mereka terlihat aneh sih, tapi lebih baik berhadapan dengan mereka daripada melawan raksasa kan? Hei, Luffy, kau dengar tidak? Iya, aku dengar, tapi aku harus mengejar ular ini dulu. Luffy ternyata sudah mau mukul ular raksasa di depannya. Semuanya takut. Hei, cepat lakukan bodoh. Sedangkan di bawah meja ternyata ada beberapa tikus raksasa dan dari atas ada gagak raksasa. Hei, jangan bilang mereka ini adalah para penjaga gila dari kuil ini. Lagian ini kuil dari mananya sih? Luffy malah, aku masih kenyang makan kelinci tadi. Kalian aku hajar aja ya. Dan tiba-tiba dari luar ruangan ini ada seseorang dengan tongkat dan topeng tengkorak rusa berjalan mendekati Luffy dan yang lainnya. Saat orang ini mau membuka pintu, muncul asap dari bawah pintunya dan terdengar suara orang dari dalam. Jangan main-main dong. Jika kita belum mengalahkan mereka sebelum Dewa Matahari kesini. Hei, Luffy tunggu, itu berlebihan tahu. Hei, bukan aku yang bikin kebakaran ya. Dan saat pintunya dibuka, keadaan di dalam ini udah kewas banget. Luffy sudah menjadi gear 5, tapi ruangan ini sudah terbakar. Raksasa yang baru datang ini kaget. Apa? Tidak mungkin. Kuilku yang berharga. Usopp sadar Dewa Matahari ini sudah datang. Luffy, gawat, Dewa Matahari datang. Ayo kabur. Si gagak juga sudah dikalahkan oleh Zoro. Dan Luffy, Gomu no Coming down, Beastoru! Dia menghajar si ular ini dengan sekali pukul. Yang ternyata nama ular ini dipanggil sama raksasa ini adalah Hilmungarn. Mungkin ini plesetan dari Jormungandr gitu ya. Bacanya gimana sih? Inilah gambarnya. Kayak ular juga gitu. Luffy dan yang lainnya pun jadi kabur. Wow, raksasa itu gede banget. Keadaannya jadi tambah kacau. Zoro tiba-tiba sadar di depannya. Ada kucing tadi yang udah pakai perban. Ini yang pakai perban siapa coba? Kayaknya ini kucing mau balas dendam. Tapi tiba-tiba dia malah dijadiin tunggangan sama Luffy dan yang lain. Si kucing ini kesel. Nyang, nyang. Chopper lalu menerjemahkan. Dia bilang kalian pasti akan membayar semua ini. Nami di sini bodo amat.
amat. Ya. Ngomong-ngomong, lihat ini. Aku tidak bisa menemukan barang berharga di ruangan tadi, tapi aku dapat blueprint negeri balok ini. Wow, itu peta. Zoro lalu ngomong, dia datang. Ternyata Dewa Matahari itu juga ikutan masuk. Kalian sudah merusak negeriku. Nami berkata, jika kita lurus terus, kita akan sampai di cermin seperti yang tadi. Kita bisa bebas jika menghancurkan tembok di belakangnya. Bagus, ayo cepat pergi. Orang-orang di kota ini ternyata yang melihat hal ini juga ikutan panik. Apa? Dewa Matahari marah. Dan Dewa Matahari dengan tatapan tajamnya dia berkata, tidak akan kubiarkan kalian lolos. Dan chapter ini selesai. Yes! Yay! Nice. Ayo kita bahas guys, ya pelan-pelan ya. Setidaknya ya kita bisa anggap kejadian ini bukanlah sebuah ilusi. Mungkin ya. Tapi teori nakama yang lain juga ada yang terbukti nih, yaitu adalah ada yang berpendapat bahwa negeri balok ini adalah kandang atau suatu tempat buatan. Yang mana bener di sini ternyata adalah kayak apa itu namanya, diorama gitu ya, mungkin kayak diorama buatan orang. Cuman ini diorama atau kandangnya berukuran gede banget dan luas banget. Lalu muncul juga kayaknya nih pelakunya nih dari kejadian ini, yaitu adalah seorang raksasa dengan tongkat dan memakai topeng tengkorak rusa. Aku sempat cari di internet dan memang sih ada Viking dengan menggunakan tengkorak rusa seperti ini yang pokoknya ada tanduknya gitulah. Cuman aku masih belum bisa mencari story di baliknya. Apakah Oda cuman lihat ini lalu digambar atau mungkin Oda punya alasan tertentu kenapa harus memakai topeng ini, ya nggak tahu juga. Ditambah lagi aku tuh malah tertarik dengan tongkat dari raksasa ini ya. Entah kenapa ya, aku berpikir ini adalah tongkat sihir. Bisa jadi Oda ingin membuat seorang penyihir raksasa yang mana dia itu bisa menculik Luffy dan kawan-kawannya dari kapal. Dan aku tiba-tiba jadi ngarang background dari karakter raksasa ini. Jadi gini, jangan-jangan dia itu seorang raksasa, tetapi dia itu raksasa yang cupu, tapi dia bisa sihir pada saat yang sama. Di sisi lain, kekuatan fisiknya mungkin tidak sebagus para raksasa yang lain yang benar-benar gagah kayak kesatria benar-benar. Meskipun dia tidak punya kekuatan fisik yang bagus, tapi dia punya kekuatan sihir yang dia bisa gunakan untuk menculik Luffy dan yang lain secara diam-diam. Daripada kalau harus datang nyulik kan harus bertarung sama Doribrogi dan kawan-kawan kan, mungkin dia nggak mau ngajak ribut gitulah. Jadi di sini badannya juga kayaknya nggak besar-besar, maksudnya nggak keker-keker banget kayak Kasatria Elbaf yang lain, tapi nggak tahu juga sih. Ditambah dengan kayaknya dia punya hobi dengan Lego ini, bikin diorama ini menyendiri di satu ruangan. Dia kayak nerd gitu, dia kayak kutu buku yang punya dunianya sendiri, yang dia kalau udah fokus sama hal yang dia sukai, dia akan melakukannya fokus banget. Makanya dia marah banget ketika negeri Legonya ini dirusak sama Luffy dan yang lainnya. Dan karena dia berbeda dari raksasa yang lainnya, dia lebih memilih asik untuk membuat dunia Legonya ini sendiri, dan dia menggunakan sihirnya untuk menjebak orang-orang di dalam negeri baloknya ini. Cuman aku nggak ngerti apakah menjebak orang biar tetap stay di dalam itu pakai sihir atau enggak, aku nggak ngerti. Atau cuman dengan ketakutan hewan-hewan raksasa itu, atau dengan ketakutan penjaga gila tadi. Ya tapi tetap aja kita masih belum tahu identitas dari si raksasa ini ya. Tapi kalau misalnya dia penyihir beneran, kayaknya itu alasan Oda bikin color spread yang temanya penyihir kayak di Harry Potter gitu. Jadi kayak ngasih clue, ini aku kasih penyihir, nih orangnya penyihir nih. Tapi nggak tahu juga. Atau mungkin karakter ini adalah karakter Loki. Jadi mungkin sebenarnya Loki itu adalah orang yang cupu gitu ya, nggak ngerti kan. Terus yang pengen aku bahas adalah kita di sini nggak dikasih kejelasan dari kesalahan gambar Oda di chapter kemarin. Apakah itu benar-benar kesalahan gambar atau disengaja? Kita masih belum mendapatkan jawabannya karena di sini tasnya Usopp balik, pedangnya Nami juga balik. Cuma tato kincir angin di kanan kirinya masih belum kelihatan. Gelangnya Nami ada lagi. Jangan-jangan memang salah gambar kali ya. Nah, itu adalah pembahasan chapter 1128 dariku. Seperti biasa guys, komentar tanggapan teori silahkan drop di bawah. Jangan lupa dokumentasikan ketika menonton video ini dan upload ke story Instagram. Nanti insya Allah akan aku repost. Dan sampai jumpa di pembahasan chapter berikutnya. Nama saya Vincent Nugraha, undur diri. Ciao.